perlu dijelaskan. Kami lebih paham daripada Anda, bukan Anda yang lebih paham daripada kami. Ini biar tahu ini siapa Ya ini. katanya mau belajar. Apa? Belajar dulu lah kau. Selesaikan kan itu karena dulu. Bahasa Ibrani tadi saya nggak yakin, nanti saya pelajari dulu. Kok Ibrani? Di mana ada Ibrani? Bahasa Yunani lah, tak apalah. Saya pahamnya bahasa Indonesia. Gak usah Iya. Makanya kalau nggak paham bahasa Yunani, nggak usah sosokan hologos, remata. Begitu ditanya, lah ini kenapa hologos? Ya, Itu saya tadi mau menjawab. Saya tadi mau menjawab yang katanya kalian bacakan itu. Kakiku sakit. Kenapa saya Kaki jawab sakit itu? kaki. Kenapa saya jawab itu? Kalian tadi membuka ayat yang bisa saya jawab ke sana. Karena tadi Sinora membaca ayatnya, saya harus menjawab ke sana. Nah, kalian tadi membuka ayat yang di situ di atas, saya harus menjawab ke sana. Sekarang saya mau nanya balik dulu ke agama samawi. Sebentar. Karin, sebentar. Ngomong tuh pelan-pelan lah, satu-satu lah dulu kita biar enak nih dengar. Saya bisa kok pelan-pelan ngomong, cuma kalian sebentar dulu. Iya, saya ngomong dulu. Jadi kalau kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah, itu bagaimana? Dibaca dulu semuanya, perikopnya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis menyuruh, rubahlah batu ini menjadi roti. Kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya udah, makanya, ya maksudnya biar kamu nggak serakah, Nora, kamu dan saya supaya tidak serakah. Kan firman itu apa? Yang keluar dari mulut Allah itu apa? Itu apa? Apa katanya? Baca lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang firman apa itu? Ya banyak lah Nora, banyak itu. Bacalah Alkitab itu. Yang cocok dengan kamu ambil. Banyak lah Nora, yang cocok buat kamu ambil, nggak cocok jangan ambil. Bacalah Alkitab itu. Bukan, masalahnya kan kau bilang bahwa firman itu adalah Yesus. Nah, Yesus mengatakan bukan Nora, firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jangan kau balik. Berbeda itu maknanya, Nora. Ya, Ibu Krin, kita iklan dulu ya, biar emosi Ibu tidak hilang. Entar dulu, Nora. Aku sebenarnya bukan kesini, Nora. Ntar dulu mau apa kalian? Saya mau gara-gara kamu bilang tadi agama samawi, makanya saya naik, Nora. Aris Ende, kau Kristen atau Muslim, Aris Ende? Bang. Hah? Muslim dibawa. Yang Kristen naik. Lanjut. Ada si Tampo, dia minta Nora tadi. Nora, tunggu dulu, Nora. Kenapa tadi saya naik? Gara-gara kamu bilang Islam dan Yahudi adalah agama samawi. tadi katanya mau pergi belajar dulu. Saya terima itu. Tunggu, selesai dulu, Nora. Saya terima itu kalau Islam dan Yahudi agama samawi itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanya, kalaupun sama-sama agama samawi, apakah di mana bersamaannya? Apakah Tuhannya sama, Nora? Itu aja pertanyaan saya sebenarnya, Nora. Tapi kemana-mana ini, Nora. Sebenarnya buktinya Yahudi itu kalau lagi Tuhannya oknum yang sama, Nora. Menurut kamu, Nora? Buktinya Yahudi yang menyamakan. Yahudi kalau mati kuliah dia masuk ke masjid, jujur masuk gereja dia. Itu jawabannya. Saya kemana-mana ini, Nora. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan. Udah dijawab itu. Udah dijawab. Buktinya itu terjemahan bahasa Indonesia yang pakai kata Allah semua. Menurut pendapat si Nora, apakah Tuhannya oknumnya sama? Udah mau maghrib juga. Kau pergi belajar lah. Tadi kau katanya pergi belajar. Masih mau sih. Bang Hedi, aku mau kejar Bang Hendi, yang lain tolong dimatikan dulu sebentar untuk ininya. Ya, Bang Hendi tadi. Kamu siapa dulu nih? Kristen apa Open? Oh, aku Kristen. Udah tahu si Nora dengan aku. Terus mau ngapain? Ya, jadi tadi sudah dibacakan itu si Kari itu, ya kan, tentang pernyataannya tadi Yesus pernah bernyanyi. Jadi kau tadi bilang kan kalau ada ayat itu aku akan murtad. Kau bilang. Sekarang pernah saya bilang murtad. Siapa yang bilang murtad?
Tapi muncungmu tadi menyatakan itu. Bukan moncongku tapi pantatku tadi kentuti mukanya. Oh, Bukan, pantas pantat lah. saya tadi kentut. Oh, Bukan, iya, iya. bukan moncong tadi itu. Pantat saya yang kentut, dia yang terima. Saya bilang dia yang ngambil kentut saya gitu. Pantaslah kayak gitu. Ternyata muncungmu itu sudah jadi Ya pantas. kan nih, buktikan Ya, itu kan selamat tulisan sore, hitam. Tora. Diam dulu kau. Diam dulu. Itu kan tulisan di rumah orang kok hitam. pula yang ngatur-ngatur orang. Gitu loh. Ternyata kan di dalam Bible itu tulisan merah pernyataan Yesus. Tulisan hitam bukan pernyataan Yesus. Itu diceritakan oleh orang lain. Dan kalau memang membuktikan kalau Yesus pernah menyanyi dan menari, lagu apa yang dia bawakan? Dangdut kah, rock, pop gitu loh. Liriknya seperti apa? Buktikan dulu dong itu. Saya nggak pernah bilang murtad. Kau Itu bilang lagunya moncong. Bang Andi. Kau bilang tadi Lagu moncong. itu. Bukan moncong saya tadi yang ngomong. Saya lagi kentut. Kebetulan dia dengerin. Lo enak kan Ada balasan gua. lagunya. Ada Yesus nyanyi itu lagunya. Bukalah kalau nggak salah itu. Lagunya Zombie. Ada kayak gitu. Bukalah. Ada itu. Ada juga pembelanya tadi ini. Lu ajarin dia lah. Tadi dia mau belajar. Kau ajarin lah dia itu tadi perempuan ya. Di sana datanya itu tulisan hitam. Sesudah Yesus bernyanyi katanya. Itu kan diceritakan oleh orang lain kan gitu ya. Tulisan merah Yesus nggak pernah mengklaim dirinya pernah bernyanyi. Pertama dia ngeles dulu katanya Mazmur. Mazmur kan nyanyian Daud. Saya belum pernah mendengarkan lirik lagunya Yesus itu seperti apa sih. Kalau dia pernah bernyanyi kan gitu harus dibuktikan. Dia bilang lagi Yesus bernyanyi sambil menari. Ya di mana dia melakukan itu dan lagu apa, liriknya apa kan gitu. Ya, dibuktikan dong kayak gitu. Ada lagunya. Buka di YouTube dulu. Zombie. Apa? Dengar suaranya itu kan sampai panas mukaku loh. Astagfirullahaladzim, itu gimana? Bang Andi sempat itu jadi binimu gimana itu Bang? Saya pergi merantau dulu 60 tahun baru balik. Di rumah mending pergi ke Ancol jalan-jalan atau ke puncak atau ke rumah hobbit menikmati pemandangan daripada di rumah. Neraka di rumah kalau punya bini kayak gitu. Atau Abang kembali itu saya penasaran loh. Ya kita ngomong satu buset, dia ngomong satu ini, satu dokumen, ngerocos saja. Tadi waktu itu kenapa diturunin? Gue pengen tes ilmunya seperti apa. Naikin lagi tadi itu, katanya mau ngomong sama gue. Jangan diturunin dulu, kalau belum selesai. Kita lihat dulu kualitas seperti apa. Pemburu dolar itu Kristen. Aku nggak mau ngomong kok sama Handi Selebes, enggak sama si Nora yang mau ngomong aku. Ya, saya mau ngomong, saya nggak persilakan undang orang ngomong, saya yang mau ngomong kok. Gimana lu mau ngatur-ngatur di sini? Ya nggak boleh gitu juga Pak. Namanya Ya nggak bisa saya yang ngatur di sini. Lu harus ngomong sama gua. Kenapa lu? Kalau nggak mau ya turun. Saya mau sanggah omongan si Nora makanya saya. Ya saya nggak mau persilakan, saya moderator, saya yang punya room. Kenapa? Ya lu? udah, saya hanya mengejar pernyataan Nora. Katanya tadi kamu mau belajar. Udah belajar belum? Udah belajar belum? Logo sama Rema. Udah belajar? Saya naik ke sini bukan bertanya. Tadi katanya mau belajar logo Rema. Udah belajar belum? Saya naik ke sini bukan bertanya arti agama samawi adalah bukan dari Ya udah, katanya mau belajar. arti agama samawi bukan dari Roma, bukan itu yang mau saya tanya. Samawi yang saya tanya adalah kata Sinora, Yahudi dan Kristen adalah agama Tampon samawi. naikin lah. Saya mau bertanya, apa Udah dijawab tadi, udah dijawab. Yahudi yang menyamakan sembahannya dengan umat Islam. Buktinya dia samakan. Yahudi kalau mau villa, dia pilih masjid, dia nggak pilih gereja. bukan, Berarti- saya ingin bertanya menurut Islam, apakah Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan Islam? Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Tapi kalau ada agama lain mau menyamakan, ya silakan saja. Yang penting jangan disalahgunakan maknanya. Nah Yahudi itu memang dia tidak punya nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan.
Tapi mereka paham bahwa yang disembah umat Islam itu dia samakan, bukan kami yang menyamakan, dia yang menyamakan. Buktinya terjemahan Indonesia yang kau pegang itu kan ada nama Allah juga, siapa yang menyamakan itu? Ayo, di mana Yahudi yang menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Islam? Ayo, coba Ya buktikan. buktinya kalau dia mau terpilih dia masuk masjid. Kalau nenek moyang saya nanti beribadah di masjid sini, nggak tahu dia agamanya apa, itu Islam. Ini Bu Krin. Nenek moyangmu siapa namanya nenek moyangmu? Jangan nyanyi, Riz. Kenapa Saya lagi cuma nenek? bertanya loh. Saya Kenapa bertanya lagi sama nenek Nora. moyang di bawah? Kamu udah saya jawab. Saya hanya bertanya sama si Nora karena si Saya Nora udah jawab, bilang, udah dijawab. Udah katanya dijawab. mantan Kristen. Menurut pendapat Nora, Udah dijawab tadi. Mbak Nora juga udah menjawab kok tadi itu. apakah Mbak Nora udah Tuhannya menjawab. oknumnya sama? Saya mau ada yang mau saya tanya. Udah dijawab itu. Udah dijawab. Dijawab sama Nora dulu. Ya udah dijawab, Mbak Nora Oke, tadi udah biar jawab. cari sama cewek dulu. Kasih Nora dulu, Mas Nora, Kak Nora itu. Ya udah saya turunkan dulu. Silakan Mbak Nora jawab. Sama. Karena apa? Bagi orang Yahudi ketika mereka di Sabar dalam dulu, masjid Mbak. daripada di dalam gereja, karena mereka lebih memilih di dalam masjid daripada di dalam gereja, karena orang Yahudi meyakini kalau di dalam gereja itu banyak patung-patung berhala, sementara masjid tidak. Dan mereka orang Yahudi sama seperti umat Muslim, mereka ada kiblat, kalian nggak ada kiblat, itu saja, jadi sama. Oknumnya Nora, jangan error lah pikiranmu Nora. Saya tanya, di sana banyak si Nora. Udah turun, jangan naikin lagi, udah dijawab. Udah mau maghrib juga. Udah dijawab ya. Apa lagi nih Tampo? Mau apa? Enggak, aku mau nuntut perkataanmu tadi. Nuntut Aku mau apa? tutup perkataanmu tadi. Kau bilang muncungmu itu tuh ada di pantat ya? Iya tadi saya kentut, dia dengerin gitu loh. Aduh. Nggak bagus lah kayak Ya kalau gitu, begitu Bang. lagu apa yang dia? Saya tanya. muncung- Yesus waktu muncungmu menyanyi ada di itu. pantat. Yesus waktu menyanyi dan menari, tanpa jawab ini. Diam kau perempuan. Yesus waktu menyanyi dan menari lagu apa? Liriknya apa? Silakan. Kau tuh. Jawab nggak dulu tahu ini. kau. Tuhanmu kan menyanyi dan menari. Nah, lirik lagunya apa? Tariannya seperti apa? Silakan. Praktekkan on cam. Praktekkan. Gimana? Lucu bang. Ya, aku Abang belum tuh selesai. Nggak bisa lucu jawab Nora. dua. Nggak bisa jawab turun. bang. Nggak bisa Abang jawab tuh ya. lucu. Aku mau serius loh Nora, bukannya tadi aku teriak-teriak suaranya bukan karena kalian main-main aja. Ada yang mau saya tanya Nora. Itu loh oknumnya sama. Ada ayat yang Kamu udah perlu harus dijawab tadi ya? diketahui. Kalau Udah dijawab loh tadi Mbak Nora. Ini orang ini kok kerocos banget sih. Udah dijawab loh. aku mau bicara Sudah saya sama si jawab. Nora, kalau si Nora menyamakannya, maka si Nora akan kalau si Nora menyamakannya, si Nora menyangkal agama Islam biar dia tahu. Itu yang mau saya tanya. Dia Udah bilang dijawab sama. tadi. Nggak dijawab sama dia, katanya. Kamu nggak punya kuping mendengarkan tadi ya? Coba kau dibawa dulu. Kalau dia bilang sama, Nah, Nora. coba kau dibawa dulu mendengarkan biar moncongmu yang bau babi itu tidak mengganggu di sini. Kita kena tahu kena virus. Diulang lagi Mbak Nora. Ya, orang Yahudi itu kalau beribadah lebih baik memilih di dalam masjid daripada di dalam gereja. Karena orang Yahudi meyakini di dalam gereja itu banyak patung-patung berhala. Nah, kalau di dalam masjid itu tidak ada. Terus kiblat orang Yahudi dengan agama Yahudi dengan agama Islam itu ketika menunaikan ibadah itu mereka menghadap kiblat. Ada kiblatnya. Nah, sekarang Kristen ada kiblat nggak? Silakan. Sudah dijawab ya. Artinya Yahudi yang menyamakan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang disama-samakan. Tapi Yahudi itu orang berpikir bahwa sang pencipta itu cuma satu. Tapi kalau di dalam Bible-nya itu nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Makanya dia tidak pernah menyebut nama Tuhannya sembarangan. Setelah ada Al-Quran, baru dia mengenal, oh ternyata nama sang pencipta, nama pribadi sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah itu juga. Buktinya dia bilang masuk ke masjid, menghindari gereja. Kau udah dijawab Mbak Nora berkali-kali. Nah, kalau lu punya kuping mestinya kau denger. Tapi sayangnya kau naik budak gitu loh.
Ya, Bang Pemburu, silakan Bang Pemburu. Apa yang dibahas nih? Tuhannya Nora, kenapa sih kalian nggak mau jawab? Ini Udah dijawab. ibadah. Udah dijawab tadi. Dasar nggak punya tuh kuping bodak lu. Oke, Udah sedikit jangan lagi ya naikin Bang lagi dia Handi ya. tuh. Ganggu aja Pak Oke, Pemburu, silakan. Saya sedikit lagi ya Bang Handi ya. Nah, dia minta apakah Tuhannya sama, yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Islam itu orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau memilih sembahyang lebih baik mereka di masjid. Tapi kalau tapi kalau agama Islam tidak pernah mau melakukan ibadah di tempatnya orang Yahudi, nggak pernah. Ya. Jadi yang mau menyamakan itu adalah siapa? Orang Yahudi. Gitu. Paham ya, Karin? Silakan Pemburu. Ini judulnya ini kesesatan Kristen, maksudnya gimana nih? Ya, kesesatan Bang. Bagaimana Kristen? Kristen ini ajaran Kan maksudnya Kristen itu kan pengikut Yesus. Apakah itu sesat? bedakan pengikut dengan penyembah, Bang. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan berarti kami menyembah. Bani Israel mengikuti Nabi Musa, bukan berarti Bani Israel menyembah Nabi Musa. Kan ada tertulis di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kan sudah jelas kalimatnya. Jadi apa yang mau dibahas? Oke. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu Di dengan garis apa, Bang? bawah. Firman itu adalah Allah. Coba garis bawah tuh, firman itu adalah Allah. Jaringan saya yang jelek apa jaringan dia Itu ya? tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Oke, sekarang saya tanya, firman itu adalah Yesus. Iya, dialah firman itu yang menjadi manusia. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah sekarang itu firman yang mana lagi yang keluar dari mulut Tuhan? Kata Yesus. Artinya itu untuk setiap orang yang percaya, bukan hanya dari makanan aja dia hidup. Dari firman pun bisa hidup. Saya tanya, Seperti Yesus berpuasa 40 hari 40 iya, malam. oke. Berarti Begitu firman mana maksudnya. lagi yang keluar dari mulut Tuhan? Firman mana lagi yang keluar dari mulut Tuhan yang diterima oleh Yesus? Kan Yesus sudah berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Artinya, setiap firman itu bisa menghidupkan bukan begitu, manusia, Bang bukan Pemburu. manusia saja. Coba pahami dulu pertanyaan saya. Anda yang mengatakan paham tentang kekristenan. sebentar dulu. Anda pahami, firman itu adalah Yesus, ya kan? Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, mulut Benar. Tuhan, ya sebentar. Mulut Tuhan berfirman kepada Yesus. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, firman sudah sampai kepada Yesus. Ini firman yang mana lagi yang sampai kepada Yesus? Ya apa yang keluar dari dia, dari mulutnya, itu firman yang datang dari Bapa. Mulut siapa? Ya Allah itu sendiri. Jadi ada berapa firman di situ? Kan beginilah, aku bawakan ke versi manusia aja ya. Aduh, susah aku ngomongnya nih. Ya intinya saya bilang lah, Salah, Yesus itu adalah karena firman. gabul. Sekarang Tuhan berfirman tidak? Tuhan berfirman tidak? Ya berfirman. Ah, Tapi sekarang coba itu dibantah dulu. Dengar dulu aku. Di Yohanes 1 ayat 1 itu coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba itu dihayati loh nah, bahasanya. bukan dihayati. Penulisan firman itu adalah Allah. Itu penulisan siapa? Konsep dari mana itu? Tanyalah mereka yang buat Alkitab itu siapa. Nah, makanya loh. Firman itu yang Makanya kalian itu hanya modal imani saja, Bang Pemburu. Kalian tidak mau tahu, tidak mau cari tahu. Sekarang begini, Bang. Di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Kenapa katakan begitu? Sekarang saya tanya sama kau. Firman itu adalah Allah.
Perkataan itu adalah Allah, betul? Karena Allah tuh berfirman, betul? Betul tidak? Aduh, susah ini orang. Saya tanya betul atau tidak, susah ini orang katanya. Coba dihayati lo itu bahasanya itu. Aduh, Firman kamu pahami Allah. dulu. Sekarang saya kasih Jangan paksakan contoh. pengetahuan. Firman itu Dengar. apa? Firman itu apa? Jangan paksakan. Firman Jangan itu paksakan apa? pengetahuanmu sendiri. Firman itu Jangan apa? Saya paksakan tanya dulu pengetahuan. sama Anda. Saya tidak maksa. Saya mau memakai akal dulu. Jangan dulu pakai apa ya? Pakai akal. Firman itu apa? Menurut KBBI Pengetahuan. firman itu apa? Loh, kok ke KBBI? Loh, kalian bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari mana kalau nggak menggunakan KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Original Bible kalian itu bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh LAI menggunakan apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang menurut KBBI firman itu apa? Terserahmu lah. Firman itu apa? Loh, kita diskusi di sini, bro. Kalau hanya modal congor, dengan hanya modal imani saja, kau sembah pun pohon tidak masalah sama saya. Ayo kita diskusi. Katanya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Firman itu apa bahasa Indonesianya? Kan itu- Menurut KBBI. Benar dulu. Kan itu sudah detail itu bahasanya. Pada mulanya Bukan adalah soal firman. detail lah, Firman Bang. itu Sekarang biar kita tahu, betul nggak penulisan di dalam Bible kalian? Jangan-jangan ini kalau ditelusuri, kalau kau mau cari tahu ya, ini perkataan, ini konsep Tertullius ini loh. Kau tahu nggak sih? Makanya belajarlah. Asal mula kitab kalian tuh dari mana? Siapa penulis aslinya? Kodeksnya dari mana? Aduh, janganlah, buat malu aja. Ya, buat malu aja, Bang. Kau ujungnya, sebenarnya simpel pertanyaan saya. berarti Firman itu dengar apa? dulu. Sekarang begini, firman itu apa? Biar enak kita diskusi. Jujurlah dulu, firman itu apa? ya perkataan. Sekarang saya berkata apa tidak, Bang? Iya, berkata cuman atau tidak? isi dari Nah, dengar diam dulu, aku. diam dulu. Jangan menjabarkan. Kita sistem TikTok. Firman itu Oke, adalah perkataan. Perkataan bisa dilihat apa enggak, Bang? Perkataan bisa dilihat Nggak enggak? bisa. Nggak bisa. Nggak Berarti bisa. perkataan ini bisanya diapain? Bisanya diapain perkataan? Jadi dengarlah. Nah, ada aja. Perkataan didengar. Sekarang begini, ketika suara yang dari mulut saya keluar, apakah suara yang dari mulut saya keluar itu adalah saya juga? Iya. Oke. Apa yang keluar Ketika dari Anda- dirimu adalah Ya. dirimu. Begitu. Oke, sekarang saya tanya. Ketika kamu meludah, ludah yang keluar dari dirimu itu adalah dirimu juga. Iya. Nah, sekarang Karena kamu ludah itu meludah. Berarti inilah kau yang nggak gunakan akal. Saya pikir kau pintar naik ke sini. Ketika kau kentut yang keluar dari Nah. dirimu, apakah dirimu juga kentut itu? Kentut sama firman berbeda. Sama-sama keluar dari diri Dengar dulu. kita. Dengar. Apa bedanya? Sebentar dulu. Firman itu perkataan. Saya Beda. berkata. Kau dengar. Ternyata otakmu yang sengklek. Saya pikir kau pintar. Buat malu aja kau rupanya. Dengar Kau dulu dengarkan aku. baik-baik. Dengar Kau dulu. dengarkan aku. Dengar dulu aku. Host, saya moderator tapi saya nggak bisa mute host. Ya, tolong host juga bekerja lah. Kau dengarkan saya baik-baik, ya. Yang keluar dari diri saya itu bukan saya lagi, ya. Bukan saya lagi. Ketika saya BAB, kotoran saya itu saya. Tidak, tapi memang berasal dari saya. Pahami itu konsepnya. Kau ini kalau di depan orang yang di depan gurumu, ketika gurumu meludahi kau, kena kau. Apakah ludah yang ada di baju kau itu adalah kau? Tidak, bro. Tapi itu berasal dari kau. Pakailah otak. Ingus. Kau buang ingusmu. Ketika ingusmu keluar di tanah, apakah yang di tanah itu adalah kau? Tidaklah. Tapi sumbernya dari mana? Sumbernya dari kau. Simple. Salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman.
Tuhan berfirman, menciptakan segala sesuatu itu berfirman. Menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Ketika firman itu keluar, sudah jadi, Allah menciptakan langit dengan bumi dengan berfirman. Jadilah langit dengan bumi. Apakah langit dengan bumi itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Tapi berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Simple sebenarnya. Kau yang nggak paham. Otakmu nggak nyampe. Dengar dulu, aku gantian kita ngomong. Jangan kamu aja yang ngomong, gantianlah. Apakah sama pengetahuanmu dengan kentutmu? Apakah sama pengetahuanmu dengan kentutmu? Firman itu perkataan itu berasal dari pikiranmu. Pengetahuanmu apakah sama dengan kentutmu yang keluar dari perutmu? Dari sisa ampas, apakah sama? Sama kah? Coba dijawab itu dulu. Apakah sama pengetahuanmu dengan kentutmu? Yang dihasilkan dari perut sama yang dari otak, apakah sama? Coba dijelaskan itu. Sekarang ku tanya sama kau. Kalau binatang bersuara, Ya. apakah itu dari pengetahuannya? Iya jelas. Apa yang disuarakan itu berasal dari pengetahuan. Oh, berarti binatang berpengetahuan. Ya jelas. Kalau Oh nggak ya berpengetahuan udahlah, nggak bisa berarti kau dididik. binatang. Berarti kau binatang, jelas. Binatang saja, itulah bedanya manusia dengan binatang. Binatang berotak, tapi tidak ada akal. Bagaimana bisa dia ada pengetahuannya? Inilah kau. Nampak kali memang kau otakmu kayak otak binatang. Gak berpengetahuan kau. Bagaimana mungkin kita bersuara ini berarti dari pengetahuan kita. Jadi macam mana orang yang tidak ada pengetahuan, tapi dia bisa berbicara? Bagaimana orang idiot yang di luar sana, dia tidak paham apa-apa. Karena ada cacat mentalnya. Bagaimana bisa dia bersuara tapi nggak ada pengetahuannya dan terus kau mengatakan seperti itu? Apa korelasinya firman perkataan dengan pengetahuan? Nggak ada korelasinya, bro. Pakailah dulu otak. Kau memang udah disesatkan oleh pendeta, tapi jangan kau bawa di room ini. Room ini untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, bro. Tolonglah pakai otakmu dulu. Iya, pakai otakmu. Buat malu kau. Binatang bersuara. Gonggong meong bersuara, meong bersuara dia. Apakah dia punya pengetahuan? Tidaklah, bro. Kalau punya pengetahuan berarti kau sama dengan binatang. Gimana kau ini? Hei, Memang bagaimana kau ini? Kemana kau belajar waktu dulu kau? Bukan nggak nyambung, kau yang nggak nyambung. Kau banyak typing di sana, kau nggak nyambung. pernah nggak lihat dengar dulu. Pernah nggak kau lihat binatang itu bisa dididik manusia? Artinya dia berpengetahuan, makanya bisa nurut. Sudah. Jadi jangan membantah ayat Kristen kalau nggak memahami. Pahami dulu. Apa yang kau pahami? Sekarang Yohanes 17 nomor 3. Coba pahami saya. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah dan Yesus adalah utusan. Coba pahami saya. Menurut Yesus, siapa Tuhan yang benar dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Coba pahami saya. Ayo. Yesus itu kan anak Allah yang keluar dari Allah sendiri. Dari mana dia keluar dari Allah? Emangnya Allah melahirkan? Allah kamu melahirkan? Coba baca dari kitab itu. Dia keluar dari mana? Kan dari Allah katanya. Di mana dia dari keluar dari Allah? Di mana? Di mana? Makanya kalau belum paham kitab jangan berdebat. Ya di mana tunjukkanlah, belum paham. Di mana tunjukkanlah? Di mana? Di mana? Lah buktinya kamu masih nanya aku, berarti kamu belum paham Alkitab. Kenapa membantah saya? Loh, kau pahami saya. Abang-abang. Kau diam dulu Yosua. Kau diam dulu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah itu. Cuman kan dia anak Allah. Firman Dan Allah telah Yesus menjadi siapa? manusia. Yesus siapa? Yesus siapa? Firman itu sendiri. Firman menjadi manusia. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku itu firman siapa lagi? Selesaikan dulu Yohanes 1 ayat 1 itu, baru yang lain. Selesaikan dulu satu-satu. Host, kau ambil alih lah, host. Selesaikan. Saya malas. Saya nggak ada ilmu, saya malas. Nggak Sayang mampu ilmu kan saya. menjelaskan kan? Nggak mampu kan? Saya tidak mampu untuk menanggapi orang yang tidak ada Iya. pintarnya, tidak ada okalnya. Saya nggak sanggup. Makanya kamu Saya sama saja berpindah berbicara ayat. kepada Kenapa? binatang. Karena kucing saya ketika Satu. ngomong dia tidak paham. Satu aja belum tuntas, bahas yang lain. Loh, kamu mengatakan firman itu adalah Tuhan.
Saya tanya, Ya kan, Tuhan kan berfirman. udah tertulis. Ya, firman itu apa? Perkataan. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita apa itu kita? Kau bilang iya. Dari situ kan udah nampak bahwa kau itu tidak ada otak. Untuk apa sih ngomong Nora, sama orang yang tidak ada akal? dengar dulu. Apa? Siapa yang bisa menyelami Allah? Siapa yang bisa? Kau. Apa kau bisa Kau yang menyelami pengetahuan Allah? Ya, sudah di dalam dia, tiada di yang dalam mustahil. keluaran, di dalam keluaran. Tiada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu bisa dilakukannya. Firman jadi manusia, jadi- jadi angin, jadi kelapa bisa. Oh, jadi harus Tuhan bisa jadi manusia. Tuhan bisa, bisa jadi jadi manusia. segalanya. Kan dia maha Pantas dia jadi segalanya. manusia. Pantaskah Dia dia kan jadi sempurna. manusia? Pantaskah Pantas. dia jadi manusia? Oke. Pantas. Bisakah Tuhan mati? Bisa untuk menebus dosa. Kan cuma 3 hari. Itu kau. Makanya saya bilang, kau itu tidak berakal. Saya tanya sama anak saya, Adip, Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Anak umur 7 tahun tahu, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan bisa Kalau dilahirkan enggak? Bisa dilahirkan enggak? Enggak. Nah, kau yang berarti bodoh. Anak saya Oh. berakal, kau tidak berakal. Jadi ngapain Jadi- saya capek-capek diskusi sama orang yang tidak berakal? Silakan Jadi dengar diskusi dulu. sama Yosua. Dengar dulu. Jadi aduh. Sudah benar apa yang dikatakan Bang Pemburu. Saya maaf. Saya di sini lebih bagus mengajarkan anak saya berakal daripada orang yang tidak berakal. Ya, Iyalah, ajarilah Nora. capek gitu. Saya tanya anak saya, "Nak, Tuhan bisa mati tidak? Tuhan bisa dilahirkan tidak? Tuhan bisa menenen tidak, Mak?" Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Terus Tuhannya Kristen, kenapa bisa mati, Mak? Berarti nggak Maha Kuasa, Nak. Kenapa, Mak? Ya karena apa? Hanya manusia yang bisa mati. Hanya manusia, hanya makhluk yang bisa mati. Binatang bisa mati. Kenapa Tuhan bisa mati? Nah, Jadi itu. Nora, yang di Al-Qur'anmu itu Isa Al-Masih itu siapa sebenarnya? Bang siapa namanya? Bang Pemburu. Menurut kamu pemburu seorang rasul itu apakah dia juga Tuhan? Ya beda lah Rasul sama Tuhan. Ah, berarti kau masih sehat. Baguslah. Berarti Kan gini loh. Kan udah ditulis di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah katanya. Jadi apa mau kau saya bantah gitu? Iya, perkataan baik, Allah dengan Allah itu kan satu, oke. Bunda. Kita ini bahas tentang konsep ketuhanannya ya. Bentar, Lihat dulu, perkataan Bang, ya. Bunda dengan Bunda itu satu atau tidak? Nih Bang, nah tadi kau sudah bagus itu, kau sudah mengatakan ya kalau Rasul itu bukan Tuhan Bun, itu bagus. Berarti kau sehat Bang, mantap dikit lagi tuh. Kalau kau banyak belajar kau bisa login. Itu gelarnya. Insya Allah kau bisa masuk Islam ya. Coba Kita buka dulu ya. dipikirkan dulu. Bentar Bang, kalimatnya. ini saya kasih dulu pembuktian nih. Oke, kau bilang kalau Rasul pasti bukan Tuhan nah. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dia Rasul toh. Berarti kau udah benar kalau Rasul ya pasti bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan karena dia Rasul, oke? Oh bagus, udah pinter. Dikit lagi kau sembuh. Turun dulu lah. Percaya deh Bunda, padaku. abang-abang saya izin Jadi turun kamu- dulu ya. Pemburu. Perasaan Bang kau baru Pemburu naik, minta turun. Pemburu Oke ya, terus. jadi dia itu Rasul ya. Pengakuanmu tadi, ya mana Rasul itu bukan Tuhan Bun, oke? Yesus Rasul, berarti dia bukan Tuhan. Kali ini kau pinter dikit lagi, pasti kau akan bersyahadat, oke? Ya kan? Bener? Ini data ini. Data di Bible. Loh kenapa kau Atur-atur. ketawa? Apa? Udah Apa yang mana si Nora Apa yang tadi? lucu, Bang? Enggak kan sama orang Batak. sama saya, kau sudah mengatakan kalau Rasul ya bukan Tuhan Bun, masa Rasul adalah Tuhan? Yesus di sini Rasul, ya pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu, ada kata yaitu Yesus. Siapa Rasul? Ya Yesus. Kalau dia Yesus ini Rasul ya jangan kau Tuhan kan udah benar, kalau Rasul bukan Tuhan. Udah benar kok pinter kau itu. Pinter ya, jadi Yesus bukan Tuhan kan? Oke? Halo? Kan dialah yang menyatakan. Dengar dulu. Dia Saya yang tanya, menyatakan saya diri Allah ulangi, itu. kalau Rasul bukan Tuhan ya,
Yesus rasul, berarti rasul bukan Tuhan, oke? Pernyataanmu sendiri loh, jangan kau, langsung jangan dilupain naik aja. lagi Mak Lampir. Langsung aja, Mak Lampir langsung. naik lagi. Mak Lampir kenapa dinaikkan? Jadi itu otak logikamu jadi- itu gimana? jadi kan kau sendiri, ampun. kan kau sendiri. Nah saya tanya kau Mak Lampir ya. Kalau memang Menurut kau, aku jangan dinaikkan. Kalau tak ngapain Karin, takut sama santai penyembah aja. orang Kamu berapa berkelamin? Iya. Ya. Berarti Karin, santai aja, jangan Bang kayak gitu. Pemburu. Bang Pemburu udah sadar ya Bang ya kalau Yesus itu rasul. Kata Anda rasul itu bukan Tuhan. Jangan kau rubah-rubah lagi. Jangan sampai kau habis meludah, kau jilat ludahmu sendiri kalau kau ingkari lagi. Nggak boleh begitu, oke? Berarti Yesus bukan Begini. Tuhan, oke? Oke Bang ya? Dengar dulu Bunda. Dengar Jangan dulu. kau Tapi bilang kan kita dengar, ngomong. kau sendiri ngomong. Tadi kau masih sehat, jangan banyak alasanmu ya. Tadi kau masih sehat, saya acungi jempol tadi kau karena kau bilang rasul itu bukan Tuhan. Yesus rasul berarti kau udah benar bukan Tuhan karena Yesus rasul. Oke, Yesus bukan Tuhan. Oke, jawab. Makanya dikasih orang kesempatan. Ayolah, Tuh, jangan. jawab, ngomong. Di Alkitab itu kan banyak dinyatakan Yesus adalah guru, Saya tidak tanya, rabi, semua. saya tanya, menurut kau tadi rasul itu Artinya- bukan Tuhan. Saya tanya ulang ke kau. Saya tanya ulang. Yesus itu adalah rasul, berarti Yesus bukan Tuhan. Benar atau tidak? Ya kan dia sudah jadi manusia. Apa dia Tuhan kah kalau udah jadi manusia? Hah? Firman Berarti ini dulu, ini baru kita bahas selanjutnya. Ini dulu kok iyakan. Seperti katamu tadi kalau rasul bukan Tuhan. Yesus rasul berarti dia bukan Tuhan, oke? Iyakan dulu dong, baru kita lanjut. Iya, rasul bukan Tuhan. Saya bisa jamin. Nah, Yesus rasul, oke? Berarti dia bukan? Bukan Tuhan. Oke, Yesus bukan Tuhan. Itu katamu ya. Jangan kau lagi mengatakan ya. Itu katamu ya. Tapi kasih Itu kau sudah dengar dulu, kasih saya kesempatan nanti ya ngomong ya. enggak, kau pastikan dulu. Menurut kau Yesus itu bukan Tuhan, oke? Oke. Ah, baik. Nah, sekarang siapa Tuhanmu? Karena Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhanmu, Bang? Makanya didengar saya menjawab dulu. Jawablah, Sewaktu siapa dia Tuhanmu? Iya. Dengar, sewaktu dia menjadi manusia. Putar-putar lagi, putar-putar sewaktu. Pada mulanya kayak orang mendongeng kau ya, sewaktu ini dan itu, ini dan. Emang kita ini anak kecil kau mau dongeng ini supaya kami tertidur? Enggak lah. Ya, yang Takut kalah, pasti-pastilah kau jawab. Sewaktu-sewaktu kayak orang mau baca buku dongeng, komik ya. Kau baca komik. Sewaktu Ini takut kalah. atau Takut kalah. ngapain kalah sama penyembah manusia? Ngapain kalah sama penyembah manusia? Di sini kau sudah mengaku, oke. Jadi kau itu yang Kristen jangan menuhankan Yesus karena Yesus adalah rasul. Kalau kau menuhankan rasul berarti kau oon. Karena Paulus pun rasul. Oke? Kalau kau menuhankan rasul, Paulus pun kau tuhankan. Kalau di dalam Bibelmu, Kasih saya Paulus kesempatan. itu rasul. Kau jangan muter-muter, langsung kepada poinnya ya. Langsung bahas poinnya. Saya nggak suka. Pada mulanya ketika ini dan itu, oh mama, ini bukan kau punya gereja. Ya sekarang kita udah poin aja. Yesus ini memang bukan Tuhan, oke? Bro? Udah kamu aja yang ngomong dari tadi kamu terus. Ya berarti kau sudah mengiyakan ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. mengiyakan, Terus siapa saya Tuhanmu? Ngomong susah. Loh, Setiap saya bukan ngomong, mengiyakan. kamu Kau sendiri ngomong. bilang, kau sendiri. Berarti kau mengingkari. Ibarat kau meludah, kau jilat ludahmu sendiri. Kau tidak mengingkari. Kau sendiri berkata Rasul bukan Tuhan. Yesus di sini Rasul. Berarti kau ingkari kata-katamu sendiri. Maka Memang ya, ini didengarkan saya oten-oten. menjelaskan. Jelaskan. Saya bicara kamu ikut bicara. Gimana kamu Enggak, menjelaskan? jangan panjang kali. Yang simpel-simpel aja kau jelasin. Coba silakan.
Buktinya kamu panjang lebar nih. Udah 20 hektar dah bicara kamu nih. Sekarang kau jawab, dari kasih waktu kau. Bisa jawab kau apa enggak? Atau cuma modal iman? Silakan. Apa nggak dibaca kah di situ? Yesus telah menjadi manusia. Artinya selama dia jadi manusia, ya dia sama dengan kita. Setelah Yesus telah menjadi manusia. Emang dia manusia kok? Kapan dia jadi Tuhan? Aduh, memang nggak paham Alkitab. Aduh, ya saya tanya kok kapan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pertanyaannya, waktu dia menjadi manusia berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Betul ya, Adalah Bang? bahaslah sendiri. Nggak ada kesempatan ngomong itu. Takut kan kalau kita kasih data-datanya. Memang Kristen ini ya teman-temanku yang ada di bawah. Kristen ini kalau sudah menyangkut Yesus tiba-tiba dia jadi oon. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Ini tadi sebelum ada kata Yesus ini, saya baru bertanya apakah Rasul itu Tuhan? Dia bilang bukan. Sadar dia, sehat otaknya. Ketika menyangkut Yesus, tiba-tiba dia botol. Bila hilang ingatan, dia hilang kesadaran. Makanya 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Demi menuhankan Yesus, otak kalian, kecerdasan kalian, akal kalian, kalian matikan. Itulah kalian. Demi menjadikan Yesus Tuhan itu, ya, kalian tuh jadi kayak botol gitu loh. Tiba-tiba hilang ingatan. Kalian berbicara menjilat ludah sendiri namanya itu. Ya, itulah kalian. Betul kata si Paulus ya. Nubuatan si Paulus ya. 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Kita buka. Betul ya, enggak salah si Paulus ngomong gitu ya. Oh, gara-gara ajarannya ini oten-oten pada botol. Kita buka ya 1 Korintus. Dia jadi tiba-tiba bego kalau sudah menyangkut Yesus ya. Demi menuhankan Yesus. Aduh mama ya Allah ya Rabbi. Nah ini. Ya. Ini oten bodoh. Aduh bisa-bisa ke band ya aku ya. Oten oon oleh karena Kristus. Nih kalian ini. Karena ini kalian tiba-tiba. Kalau tidak menyangkut nama ini, nama Yesus Kristus. Kalian tuh masih sehat. Tapi kalau sudah menyangkut nama ini, tiba-tiba jadi miring. Lanjut, Bang Hadi. Siapa yang mengolok? Oh dasar. Memang itu data kok, siapa yang mengolok? Naik kau, si Tanggang. Naik kau sini. Jangan Suapi emosi kau lah. dengan data-data Bibelmu. Ya karena dia bilang kita mengolok, itu data. Kita kan lagi Bagaimana jangan pakai ini? kata seperti itu. Santai aja. Nggak baca di Itu kayak data di Bibelmu bahwa kau itu botol. Apa itu botol? Bodoh. Bodoh. terserahlah Tadi Tuhan data. memberkati. Itu Loh kok aja. terserah itu data kok? Gimana ini? Siapa yang bilang? Ini kan Bibelmu sendiri bilang kau itu demi Yesus kau jadi botol. Nah, Jangan suka Kami- menyelami nih. pengetahuan Allah. Ini. Ini kan kau punya Bible ini. Jadi taruhlah ini oten, oon oleh karena Kristus. Tadi sebelum menyangkut nama Yesus, kau masih sadar. Rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Setelah ditunjuk data, Rasul merujuk kepada Yesus. Tiba-tiba kalian jadi lupa ingatan. Tuhan telah menjadi Inilah manusia. ini. Berarti sama seperti Di mana manusia. itu datanya? Di mana itu datanya Tuhan telah menjadi manusia Yesus? Mana? Mana Berarti itu? kamu- berarti- Aduh. Mana datamu Alkitab. itu? Aduh. Mana datamu itu? Tuhan menjadi manusia, ayo. Kasih data. Mana Tuhan menjadi manusia Yesus? Mana? Coba baca mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Di situ Yohanes 1 pada ayat 1, mulanya baca mulai dari situ firman, dulu. tidak ada di situ pada mulanya firman tidak ada tertulis Tuhan menjadi manusia. Firman itu perkataan, Ya, itulah. kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Itu sifat Tuhan itu berkalam, berkata-kata. Bukan firman atau Tuhan itu menjadi manusia, nggak ada data-data seperti itu. Firman itu Yesus, nggak ada data seperti itu. Itu namanya doktrin, dogma, cocokologi supaya kau menjadi karisteng. Nggak ada seperti itu. Suka. Memang nggak ada, bagaimana ku ini?
Bang Handi Makanya kalau ngelempar. baca itu, oh, Udahlah, yang penting. Udahlah. Mau mandi Penting dulu. kau- Udah aku tunjukkan data ya. Kau percaya enggak itu urusanmu ya. Atur-atur lah. Oke, mau mandi dulu. Mandilah kau. Kasihan ya, udah menyangkut Yesus tiba-tiba jadi miring. Aduh. Host, udah mau rungkat? Ya, tutup dulu. Ya, Beneran, silakan tutup dulu. host. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelintir-pelintir kitab suci, Pak. Kasihan orang Kristen lain tersesat Mbak, tapi gara-gara memang Bapak. itu Jangan ada. ya. Memang itu Pak, ada. saya tahu, Karena Pak. memang Ayatnya begitu, saya Pak. jemaat. Tapi bukan seperti Bapak bilang itu, Pak. Coba deh Bapak baca. Matius pasal 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan bukan istri orang, Pak. Tidak semua perempuan itu istri orang. Saya contohnya. Kan ya pokoknya gitulah. Contoh maksudnya tuh anak saya perempuan tuh, bukan bini orang dia. Bapak jangan mengganti perempuan dengan bini orang. Masa Bapak nggak bisa bedain bini orang sama perempuan? Perempuan itu makhluk, gendernya perempuan. Nggak semua perempuan itu bini orang, Pak. Nih, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti Bapak akui bapaknya Bapak berzina dan Bapak sendiri pernah berzina berarti. Ya, kalau memang hati kita kotor terhadap orang lain, ya pasti itu berzina. Pak, menginginkan itu bukan kotor, Pak. Bapak waktu mau menikah dengan istri Bapak tidak menginginkan dia dalam hatinya. Ya, artinya begini, Mbak. Kalau kita sudah yang konteksnya kita sudah menikah, kita sudah menikah, lantas Mana menikah di situ lagi. konteksnya sudah menikah, Pak? Ini lama-lama nih saya betul-betul berubah jadi monster loh sama kalian ini loh. Pak, jangan mengganti-ganti kitab suci Bapak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hati. Pak, istri Bapak perempuan? Istri Bapak perempuan? Istri Bapak perempuan nggak? Ya pastilah. Waktu Bapak sebelum menikah dengan istri Bapak, Bapak menginginkan dia nggak? Jadi gini, Mbak, kan kalau kita masih bujangan, yang pasti menginginkan. Kalau Bapak ya, tidak kita bisa jadikan menjawab istri, kan? ini, maka ajaran ini gagal, ya. Kalau Bapak membawa ayat ini, blunder Bapak. Berarti Bapak tidak menginginkan istri Bapak. Biar saya bilang nih, bawa istri Bapak ke sini, biar saya kasih tahu. Bu, Ibu dinikahi di awal nggak diinginkan sama Bapak ini loh, Bu. Tadi yang pasti menginginkan istri saya dan saya setia satu saja sampai maut yang memisahkan. Loh, itu Tuhan Bapak memberikan Tapi istri tidak bisa orang. ya. Pak, Bapak tolonglah bedakan istri orang dengan wanita, Pak. Tidak semua perempuan itu bini orang, Pak. Ini kok saya nggak tahu nih orang Kristen ini kenapa kok suka kali mempelintir bahasa ya. Di sini perempuan, Pak, bukan istri orang, Pak. Perempuan, bukan istri orang. Kok macet? Halo. Neves. Halo. Iya, halo, itu lagi telepon. Lagi teleponan itu. Ya, enggak, itulah tak apa, udah lagi telepon. Itu di dalam Bible itu satu pun nggak ada ayat yang melarang itu lebih dari satu istri. Tidak ada ayat sama sekali. Mau istri 1, 2, 3 nggak ada larangan. Kecuali di situ ada dilarang tidak boleh menikahi lebih dari satu, nggak ada. Hah? Kenapa nggak lihat itu konteksnya itu? Cuma
Yang ada kalau sudah disatukan tidak boleh dipisahkan. Cuma itu aja. Yang lain nggak ada larangan. Mau tambah istri satu lagi pun nggak masalah. Ada loh yang orang Kristen nikah sampai 3 loh. Ada. Nggak ada larangan. Kalau ada larangan, coba tunjuk datanya di mana dilarang menikahi perempuan lebih dari 1. Ada nggak? Datanya, kita main data, bukan asumsi. Kita main data loh. Maaf yo, maaf lah aku bilang ya. Menikahi mama kandung yang udah janda boleh loh, karena nggak ada larangan. Ya, Tapi parah loh. udah. Lanjut. Udah. Ya, sekarang gini, Bang Neper Giap. Saya gini. Kalau Anda mengatakan bahwa menginginkan istri orang di dalam hati itu sama dengan berzina, itu juga bukan poligami, Bang. Poligami itu menikahi perempuan, ya, dengan jumlah lebih dari 1. Bukan. Jadi kalau Anda bilang menginginkan dalam hati saja berzina, pertanyaan saya yang ingin saya tahu adalah, Bang, kalau ada orang Kristen yang menginginkan istri orang, berarti dia sudah berzina kan? Silakan Bang dijawab.